Deru mesin dan denting logam yang bersahutan dari divisi kapal selam di ujung utara kompleks PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Di atas lahan seluas 1 hektar, jajaran besi menancap pada beton-beton fondasi dermaga. Lokasi itu bakal menjadi denyut nadi industri pertahanan menampung teknologi canggih. PT PAL Indonesia, produsen kapal perang nasional, kini benar-benar sedang berpacu dengan waktu. Mereka mengejar tenggat untuk menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk melahirkan sang predator laut dalam, kapal selam Skorpen. Kebutuhan akan fasilitas modern ini bukanlah isapan jempol. Pengalaman adalah guru terbaik. Kepala Divisi Kapal Selam PT PAL Indonesia Agus Rifai mengungkapkan, pelajaran berharga dipetik saat peluncuran KRI Alugoro 405 pada 2021 lalu, kapal selam pertama yang berhasil dirakit di dalam negeri. Ternyata dalam proses peluncuran KRI Alugoro kemarin, kami belum punya fasilitas yang namanya shiplift. Akhirnya pemerintah memberikan bantuan di PMN, penyertaan modal negara, 2021 untuk melengkapi proses kami sehingga PT PAL bisa 100% melaksanakan Wole Local Production, kapal selam. Ujar Rifai di sela-sela kunjungan eksplorasi industri pertahanan ke PT PAL Indonesia, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 25 Juni 2025. Bantuan pemerintah itu kini berwujud proyek masif. Progres pembangunan dermaga kapal selam yang dikerjakan oleh PT PP, Persero, Tbk tampak signifikan. Aktivitas pembangunan yang dimulai 14 Juni 2024 kini sudah mencapai 62%. Torehan ini bahkan melebihi rencana awal. Secara keseluruhan, pekerjaan struktur dermaga akan tuntas pada Desember 2025. Setelah itu, pekerjaan akan menyisakan aktivitas pengerukan ruang sandaran kapal selam hingga kedalaman 16 meter dan instalasi fasilitas shiplift itu sendiri, yang teknologinya didatangkan dari Syncrolift, perusahaan asal Norwegia yang menjadi rujukan dunia. Fasilitas baru ini dirancang dengan spesifikasi yang jauh melampaui kebutuhan Skorpen. Kapal selam asal Prancis itu memiliki bobot 2.000 ton, tetapi kapasitas shiplift mampu mengangkat beban hingga 6.000 ton. Konstruksinya diklaim sangat kokoh dengan perhitungan 15 ton per tiang pancang. Kemampuan angkat yang masif itu bukan tanpa alasan. Fasilitas tersebut dirancang serbaguna. Tidak hanya kapal selam, kapal-kapal permukaan, seperti fregat, pun bisa digendong oleh shiplift ini. Rencana itu bahkan sudah konkret. Nanti di bulan Agustus 2026, kapal fregat Merah Putih, unit, kedua yang ada di hangar akan kita pindahkan melalui shiplift ini untuk dimasukkan ke dok guna melanjutkan proses konstruksi, ungkapnya. Di jantung kawasan ini, berdiri 3 hanggar utama berukuran total 100x100 meter. Seluruh proses vital berlangsung di sana. Mulai dari pengepresan lambung, hull pressing, penyambungan, hingga pemasangan seluruh perlengkapan canggih, outfitting. Semuanya dilakukan dalam satu alur produksi yang terintegrasi. Kecanggihan tak berhenti di situ. Shiplift ini nantinya akan dilengkapi dengan sistem transversal, boogie, yang memungkinkan kapal selam tidak hanya bergerak maju mundur dari laut ke hangar, tetapi juga bisa digeser ke samping menuju dermaga rawat, dermaga bay. Untuk diketahui, kontrak kapal selam Skorpene antara Indonesia dan Naval Group, Perancis, ditandatangani pada 28 Maret 2024. Namun, kontraknya belum efektif karena belum ada pembayaran uang muka. Kontrak ini mencakup pembangunan 2 unit kapal selam Skorpene di PT PAL Indonesia. Project Director untuk kapal selam Skorpene PT PAL Laksamana Muda, Purnawirawan, Wiranto mengungkapkan adanya arahan baru yang mengubah dinamika proyek secara fundamental. Proyek yang semula dirancang untuk berjalan selama 96 bulan atau 8 tahun untuk pembangunan 2 kapal selam di Surabaya kini diminta untuk berlari lebih kencang. Ini menarik sekali. Beberapa bulan yang lalu, Bapak Presiden meminta kepada tim, yaitu tim dari PT PAL dan mitra kita dari Naval Group, untuk proyek ini dimajukan lebih cepat 3 tahun, tuturnya. Permintaan ini, lanjutnya, sontak menjadi sebuah tantangan besar yang harus dijawab bersama. Kalkulasi ulang, penjadwalan yang lebih agresif, dan inovasi proses kini menjadi pekerjaan rumah utama bagi kedua belah pihak. Di sisi lain, Wiranto memaparkan bahwa proyek ini akan dimulai dengan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, sebesar 30%. Angka ini merupakan pijakan awal dalam sebuah maraton panjang menuju kemandirian penuh, yang menjadi sasaran utama dari seluruh proyek alih teknologi ini. Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, menyebut langkah ini sebagai momen strategis dan bersejarah. Namun, ia mengingatkan bahwa Skorpene bukanlah kapal selam biasa, melainkan sebuah platform tempur canggih yang menuntut tingkat kesiapan multidimensi.
Ia menekankan bahwa pembangunan fasilitas fisik seperti dermaga dan hanggar hanyalah satu bagian dari teka-teki besar. Aspek yang jauh lebih krusial adalah memastikan seluruh fasilitas itu memenuhi standar presisi tinggi yang disyaratkan Naval Group. Hal yang perlu diperhatikan, antara lain, adalah akurasi permesinan berat, sistem lifting, presisi tinggi, dan sistem perlindungan terhadap kebocoran informasi. Ini bukan sekadar soal membangun fisik, tapi bagaimana memastikan semua fasilitas itu bisa digunakan secara efisien dan aman, jelasnya. Lebih jauh, Fahmi menggarisbawahi esensi dari proses alih teknologi, TOT, itu sendiri. Menurut dia, kesuksesan proyek ini akan hampa jika Indonesia hanya menjadi tukang rakit. Taruhan sesungguhnya terletak pada kedalaman ilmu yang diserap. Untuk itu, pelibatan ekosistem yang lebih luas, mencakup perguruan tinggi, pusat riset, dan industri komponen lokal, menjadi sebuah keharusan agar tidak berhenti sebagai proyek perakitan semata. Aspek tata kelola yang baik dan transparan juga menjadi sorotan utamanya. Mengingat nilai proyek yang fantastis, potensi penyimpangan harus diantisipasi dengan pengawasan yang ketat tanpa mengorbankan kerahasiaan pertahanan. Jika semua itu dijalankan dengan tepat, Indonesia tak hanya akan memiliki kapal selam canggih, tapi juga akan memiliki industri strategis yang mandiri dan berdaya saing di kawasan, tambah Fahmi.